Rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kembali dapat berbincang bersama, berdiskusi bersama dengan komunitas psikologi mengaji. Kali ini kita akan berbincang mengenai jalan menuju takwa. Ini hal penting buat hidup kita, tanpa itu kita tidak dapat meraih kemuliaan yang tertinggi. Lalu apa yang perlu kita pahami, apa yang perlu kita kenali, apa yang perlu kita ketahui mengenai jalan takwa ini? Tidak berpanjang kalam, kita langsung saja kepada pembahasan dari kitab A'malul Qulub yang sudah beberapa kali kita perbincangkan bersama. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Kita lanjutkan pembahasan kita di As-Sabilu ila Taqwa, jalan menuju takwa. Qala musannif hafidhahullah ta'ala, innal wusula ila taqwallahi subhanahu wa ta'ala fil ghalibi la yatimu bi mujarradin al-a'mali dhahirah. Sesungguhnya yang menyampaikan kita kepada takwa Allah itu secara umum itu tidak akan bisa semata-mata dengan amal dohir saja. Jadi tidak bisa semata-mata dengan amal dohir itu akan menyampaikan kita kepada takwa Allah. Wa innama yahsulu bima yaqa'a fil qalbi min khasyatillahi wa muraqabatihi wa adamatihi. Jadi takwa itu hanya bisa sampai itu dengan apa yang ada di dalam hati, yaitu berupa rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, dan pengagungan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman arada an yusbiha min ahli taqwa fa alaihi an ya'mala ala islahi qalbihi awalan. Maka siapa yang ingin menjadi atau termasuk bagian dari orang yang ahli takwa, maka dia mesti memperbaiki hati. Yang pertama kali dia lakukan adalah memperbaiki hatinya. Ma'a islahil a'mali dhahirah sanian. Setelah itu, bersama dengan itu dia juga memperbaiki amal-amal dohirnya. Itu kata beliau. Wa minal umuril lati idza qama bihal abdu asbaha minal mutaqin. Di antara perkara-perkara yang jika itu ditegakkan oleh seorang hamba, maka dia bisa menjadi orang yang bertakwa. Di antara perkara tersebut yang pertama adalah thalabut taqwa minallah. Jadi berharap ketakwaan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memohon pada Allah, ya Allah, sesungguhnya hamba ini memohon kepadamu huda, petunjuk. Hamba juga memohon padamu takwa. Kemudian al-afaf adalah al-imtina'u amma la yakhilu wa la yajmulu qaulan au fi'lan. Jadi sesuatu yang bisa menghalangi seseorang itu dari kebaikan, baik ucapan maupun perbuatannya. Jadi terjaga, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, wal ghina, dan kecukupan. Kemudian dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, datangkanlah bagi jiwaku ini ketakwaan, takwanya. Wa zakiha, dan sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakaha, karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha, engkaulah yang memiliki jiwa ini, wa maulaha, dan yang menolong, melindungi jiwa ini. Wa fi du'a'i safari kana yaqulu, dan dalam doa safar, doa berpergian juga beliau itu berdoa, Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka fi safarina hada albirra wa taqwa. Ya Allah, sesungguhnya hamba mohon kepadamu dalam perjalanan hamba ini, yaitu kebaikan dan takwa. Wa balagha Malik an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Allahumma ja'alni min a'immatil muttaqin. Malik menyampaikan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah berdoa, Allahumma, ya Allah, jadikanlah hamba ini termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Ini ada yang menarik dari 3 hadis yang dipaparkan, yang disampaikan oleh beliau, bahwa Nabi, sekelas Nabi pun memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniakan
ketakwaan dan bahkan petunjuk hidayah. Itu Rasul masih memohon, kemudian ketakwaan, kemudian penjagaan, kecukupan dan seterusnya. Maka ini mestinya juga menjadi perhatian kita, terutama para mudaris, para guru, para mu'alim, untuk sebelum mereka itu bekerja menyampaikan pelajaran atau merancang kurikulum, ini hal yang mestinya dikedepankan. Jadi memohon pada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun kebaikan bentuknya, bahkan yang bersifat seperti ini, itu adalah murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga akhirnya membuat kita menjadi lebih tawadhu, ya. Tidak hanya bersandar kepada, wah ini kurikulum kita sudah canggih, ini sudah mengadopsi dari sana sini. Jadi kita bisa membuat generasi yang kalau kita lakukan formulasi ini, dia akan tumbuh menjadi pemimpin, tumbuh menjadi orang bertakwa, tapi dia lupa untuk menjalankan ini. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata memohon pada Allah di sini diletakkan di langkah pertama untuk bisa menuju kepada takwa. Kemudian istisyaru muraqabatillahi subhanahu ala dawamihi, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'duhum, ini beliau mengutip sebagian syair, la khaira fiman la yuraqibu rabbahu, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak merasa diawasi Rabbnya. Indal hawa, ketika hawa nafsu itu menyelimuti dirinya. Wa yakhafuhu imana, ketika hawa nafsu menyelimuti dirinya, maka dia takut, imannya itu membuat dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak merasa diawasi oleh Rabb-nya. Ketika hawa nafsu menyelimutinya, maka iman itu yang bisa membuat dia takut pada Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkannya. Hajabatuqa subula hawa fa'fu at-tuqa. Ketakwaan itu akan menjadi hijab bagi jalan hawa nafsunya dan membuat dia takut dan bertakwa. Yakhsha ida wa fa'al ma'at hawana. Dia takut kalau hawa nafsu itu akan membawa dia sampai kepada ma'at, yaitu tempat kembali, yaitu akhirat. Jadi ketakwaan itu bisa menjadi hijab bagi seseorang dari hawa nafsu yang menggelincirkan dia, sehingga ketika dia kembali itu tidak sedang diselimuti oleh hawa nafsunya, kembali kepada Allah maksudnya. Ini juga menarik ini ya, bahwa takwa sendiri maknanya takut, dan di sini kita juga menjumpai dalam syair ini bagaimana kebaikan itu juga diletakkan pada takut. Nah sekarang kita melihat bahwa banyak pendidik, orang tua yang justru menghilangkan takut, seolah-olah takut itu merupakan faktor yang menyebabkan lemahnya manusia. Padahal jika kita memperhatikan hal ini maupun dari kajian sebelumnya, takut itu penting. Takut itu hal fundamental yang dapat menjaga manusia untuk tetap baik. Tentu saja takutnya ada panduannya. Dan berikutnya islahun niat. Langkah berikutnya adalah memperbaiki niat. An Aun bin Abdillahi rahimahullahu qala fawatikhut taqwa husnun niat. Kata Aun bin Abdillah rahimahullah bahwa pembuka-pembuka takwa atau kunci-kunci takwa itu adalah husnun niat, baiknya niat. Kemudian al-imanu billahi wa bil qada'i khairihi wa syarihi. Jalan lain untuk menuju takwa adalah beriman pada Allah, juga beriman terhadap qada yang baik maupun yang buruk. An Atha bin Abi Rabah rahimahullahu qala sa'altu Walid bin Ubadah bin Samit. Dari Atha bin Abi Rabah, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Walid bin Ubadah bin Samit, kaifa kanat wasiyata abika iyyaka khina khadarahu al-maut. Bagaimana wasiat bapakmu ketika beliau sedang menghadapi sakaratul maut? Qala, maka Walid berkata, da'ani, bapak memanggilku, faqala, kemudian bapak berpesan, ya bunaya, nak putraku, usika bitaqwallah, aku wasiatkan padamu takwa pada Allah Subhanahu wa taala.
Wa'lam annaka lan tattaqiyallaha azza wa jalla hatta tu'mina billah. Dan ketahuilah bahwasanya engkau tidak akan pernah bisa bertakwa kepada Allah azza wa jalla sampai engkau beriman kepada Allah. Engkau ya tidak akan pernah bisa sampai bertakwa kepada Allah sampai beriman pada Allah. Jadi sebelum bertakwa maka beriman. Wa'lam ketahuilah anaka sesungguhnya engkau lan tu'mina billah. Engkau tidak akan pernah bisa beriman pada Allah. Walan tut'im ta'mal haqiqatal iman. Tidak pernah bisa merasakan nikmatnya hakikat iman. Walan tabligh al-ilma, dan juga tidak akan bisa sampai ilmu hatta tu'mina bil qadar kullih, sampai engkau beriman dengan takdir seluruhnya, khairihi wa syarihi, yang baik maupun yang buruk. Beriman terhadap takdir, baik takdir baik maupun takdir buruk, itu adalah di antara jalan untuk sampai kita kepada takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa bisabri alal qada, dan dengan sabar terhadap qada, yasilul insan illa taqwa, itu bisa menyampaikan seseorang itu kepada takwa. Qala Aun bin Abdillah rahimahullah, Rasul taqwa as-sabr. Kata Aun bin Abdillah bahwa kepalanya takwa, panglimanya takwa itu adalah kesabaran. Kesabaran. Ini kalau kita perhatikan sebenarnya bisa kita korelasikan ya. Ketika kita membahas tentang kesabaran, kita belum masuk di sabar ya. Itu nanti dijelaskan bahwa sabar itu mulai dari sabar ketika memperbaiki niat. Karena memurnikan niat itu berarti kan menghilangkan kotoran-kotoran riya dan lain-lain, itu butuh kesabaran. Kemudian sabar ketika menjalani ketaatan itu, dan sabar setelah menjalani ketaatan. Sabar setelah menjalani ketaatan adalah ketika kemudian selesai dia menahan diri untuk tidak merasa menjadi lebih baik dari orang lain, merasa lebih baik dari orang lain. Nah, sabar dalam menjalani ketaatan itu juga yang salah satu faktor yang kemudian seseorang itu dia bisa mendapatkan manisnya ketaatan itu. Beda ketika dia menjalani sekedar formalitas dan tidak ada unsur kesabaran, maka tidak akan ada bekasnya. Makanya dikatakan bahwa ra'su taqwa adalah sabar. Ketika dia diperintah oleh Allah, dia sabar menjalani perintah itu. Ketika dilarang terhadap sesuatu, dia pun juga sabar menjauhinya. Itu yang diantara yang memudahkan seorang itu bisa kemudian takwa. Kemudian muhasabatun nafsi, yaitu introspeksi diri. An Maimun bin Mihran rahimahullahu qala, la yakunu rajul minal mutaqin hatta yuhasiban nafsahu asyadda min muhasabati syarikihi. Seseorang itu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sampai dia mawas diri, sampai dia introspeksi diri itu lebih kuat dibandingkan penilaian sahabatnya. Dia menilai dirinya sendiri itu lebih detail, lebih cermat, lebih kuat dibandingkan penilaian orang lain terhadap dirinya. Karena biasanya kan orang lain itu lebih teliti melihat temannya itu kan, aib-aibnya itu bisa dikuliti gitu sampai detail gitu. Tapi kata beliau, seseorang itu tidak akan bisa sampai derajat mutakin sampai dia itu bisa menguliti, ngoreksi dirinya sendiri lebih detail dibandingkan orang lain mengoreksi dirinya. Kata yang lama min aina mat'amuhu, sampai kemudian dia tahu dari mana sumber makanan dia itu. Wa min aina malbasahu, dan dari mana pakaian dia itu. Wa min aina masrabuhu, dan dari mana minuman dia. Aminal halalin dalika amin haramin, apakah itu dari yang halal atau dari yang haram. Jadi muhasabah di sini bukan sekedar introspeksi 1 tahun belakang kemudian membuat resolusi tahun ke depan, tapi detail. Detail sampai makanan ini haram, halal atau haram, pakaian ini halal atau haram, dan seterusnya. Maka orang-orang terdahulu itu ketika ditimpa sesuatu dia segera tahu, ini karena saya melakukan dosa ini. Sekarang orang justru sebaliknya, apa dosa saya? Ini gara-gara si fulan, malah nyalain orang lain. Masya Allah. Wa anil Haris bin
Asad al-Muhasibi rahimahullah qala aslu taqwa muhasabatin nafs. Jadi pokok dari takwa adalah muhasabah, introspeksi diri. Dan langkah berikutnya adalah ilmu. Qala As-Sindi rahimahullahu natijatul ilmi hiya taqwa. Kata As-Sindi buah atau akhir dari ilmu itu adalah takwa. Jadi seorang yang memiliki ilmu maka dia akan membuahkan ketakwaan pada dirinya. Jadi ilmu bukan sekedar sesuatu yang sifatnya hanya kognitif, masuk dalam pikiran, kemudian disimpan dalam lemari memori, tapi tidak membuahkan apa-apa, tidak ada perubahan pada dirinya. Maka indikasi ilmu yang barokah adalah ketika seseorang itu semakin bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ilmi, dan diantara ilmu yang dimaksud adalah ma'rifatu ma fil harami min mafasidi wal alam, yaitu dia mengetahui apa saja yang termasuk dalam hal yang haram yang bisa menyebabkan kerusakan dan penderitaan. Fa innal insana idza ta'amala fi ma khasala lil aqwami as-sabiqah iltazamu taqwa. Seseorang itu kalau dia memperhatikan, mencermati, menelaah apa yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu, maka dia akan bisa senantiasa bertakwa. Beliau jelaskan di paragraf berikutnya. Famal ladzi akhraja al-abawaini minal jannah ilal ard. Ya, misalnya apa? Dia memperhatikan apa yang menyebabkan keluarnya kedua orang tua kita, yaitu Adam dan Hawa, dari surga ke bumi, dari naim waladat wasurur ila daril alami wal akhzan, dari negeri yang penuh dengan kenikmatan, kelezatan, kegembiraan, kebahagiaan, menuju negeri yang penuh dengan penderitaan dan kesedihan. Innaha al-maksiyat, yaitu semata-mata maksiat yang mengeluarkan bapak kita ini, wa tarkut takwa, dan meninggalkan takwa. Wa ma ladzi akhraja iblisa min malakutis samawat malakutis sama, dan apa yang mengeluarkan iblis dari kerajaan langit, wa taradahu wa la'anahu, kemudian menjadikan dia tercampakkan dan terlaknat, wa masakha bi batinihi wa dhahirihi, kemudian dia berubah wujudnya baik batin maupun zahirnya, faja'alahu fi aqbahi surah, dan menjadikan dia menjadi seburuk-buruk bentuk, wa badallahu bil qurbi bu'dan, kemudian berbalik posisinya dari yang semula dekat menjadi jauh, wa bi rahmati laknan, semula penuh dengan kasih sayang, dikasih sayangi, kemudian menjadi terlaknat, wa bil jannati naron, semula di surga kemudian ke neraka, taladdo yang menyala-nyala. Fahana 'alallahi ghayatal hawan, dan dia kemudian dihinakan oleh Allah dengan puncak kehinaan. Wasara fasikon mujriman, iblis itu menjadi pelaku dosa dan pelaku kriminal, kejahatan. Faqadal basariyah ila kulli fasadin wasyarin, dan menjadi orang yang menjadi sosok yang membujuk, menuntun, mengarahkan manusia itu kepada setiap kerusakan dan kejahatan. Innahal maksiyah, semata-mata semua itu karena maksiat, wa tarkut takwa, dan meninggalkan takwa. Nah, dari dua hal ini, kalau kita cermati definisi takwa yang sebagian dijelaskan oleh ulama, bahwa takwa itu adalah imtisalu awamirillahi wa ijtinabu ma nahallahu anhu, yaitu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa yang terjadi pada bapak kita Nabi Adam itu adalah melanggar larangan Allah, ya. Dilarang jangan mendekati wala taqrabuha hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, tapi beliau mendekati. Yang dilakukan iblis adalah menolak perintah Allah. Ketika diperintah sujud pada Adam, fasajadu ila iblis, semua malaikat bersujud kecuali iblis. Jadi melanggar perintah dan melanggar larangan. Akhirnya dengan masing-masing melakukan satu kesalahan itu sudah cukup bagi Allah untuk mengeluarkan bapak kita dari surga dan mencampakkan iblis menjadi terlaknat. Nah, bagian dari introspeksi kita, apalagi kita hari ini yang sangat rawan dengan perilaku maksiat dan dosa. Kalau bapak kita saja seperti ini, apalagi kita.
Maka ini bagian dari yang menjadi pelajaran kita semua. Wa ma ladzi aghraqa ahlal ardi jami'ahum, dan apa yang menenggelamkan penduduk bumi seluruhnya. Hatta alal ma'u fauqa ru'usil jibali fi ahdin Nuh, hingga air itu naik sampai di atas puncak-puncak gunung pada masa Nabi Nuh. Apa yang menyebabkan semua itu terjadi? Kata beliau. Ini pertanyaan-pertanyaan ini untuk menggugah kita berpikir dan merenung. Jawabannya sama sebenarnya semuanya. Innahal maksiat, karena maksiat, wa tarku taqwa. Dan wa malladzi sallata riha al-aqima ala qaumi Ad. Kemudian apa yang menyebabkan Allah kirim angin yang keras, yang bertiup, yang sangat kencang kepada kaumnya Nabi Ad. Pada kaum Ad. Hatta alqatahum sar'a ala satakhil ardi, sampai akhirnya mereka semua terlempar ke berbagai penjuru bumi. Mereka mati bergelimpangan, terlempar ke berbagai penjuru bumi. Wa malati arsala ala qaumi Samud as-sayhah, dan apa yang kemudian menyebabkan Allah itu kirim suara yang mengguntur, suara yang sangat keras pada kaumnya Samud. Hatta qata'at qulu buhum fi ajwa fihim, sampai jantung mereka itu copot di dalam rongga-rongga dada mereka. Wa ma ladzi rafa'a qaryata sudum qaryata qaumil lut hatta sami'at al malaikatu nabahal kalabihim. Apa yang kemudian menyebabkan Allah angkat negeri Sodom, yaitu negerinya kaum Lut, sampai malaikat itu bisa mendengar gonggongan anjing. Kan malaikat ada di langit ya. Sampai malaikat itu bisa mendengar gonggongan anjing, itu saking tingginya negeri itu diangkat. Summa qalabaha alaihim, kemudian dibalikkan negeri itu. Faja'ala alaiha safilaha, dan menjadikan apa yang dulunya di atas menjadi di bawah, dibalik, dijungkir balikkan. Wa atba'aha bi hijaratin, kemudian disusul dengan lemparan batu-batu. Fa asbahat makanan muntinan la yujadu fihi khayatun, sehingga menjadikan tempat itu tempat yang rusak dan tidak ada kehidupan di sana. Wa malati arsala ala qaumi Su'aib adabadzullah, dan apa yang kemudian menjadikan Allah kirim pada kaumnya Nabi Su'aib, yaitu berupa kegelapan. Falamas sara fawqa ru'usihim amtarahum naran taladha, kemudian ketika kegelapan itu menaungi kepala-kepala mereka, ada di atas mereka, kemudian dihujani dengan hujan api yang menyala-nyala. Wa maladhi aghraqa fir'aun wa qaumahu fil bahr summa nukilat arwahuhum ila jahannam, dan apa yang kemudian menyebabkan Fir'aun dan kaumnya itu ditenggelamkan di samudra, kemudian ruh mereka itu dicampakkan ke jahannam. Tu'radu 'alaiha ghadawan wa asiyan, dan ditampakkan pada ruh-ruh itu kedahsyatan neraka pada setiap pagi dan petang. Selama mereka menunggu akan diadab, mereka sudah nyicil, diberi korsekot rasa takut tentang berkaitan dengan neraka yang ditunjukkan setiap pagi dan petang. Nah, semua hal ini jawabannya sama, innahal maksiat. Semua itu karena maksiat. Wa tarkul taqwa, dan meninggalkan takwa. Fata'amal ma fi dunubi minal alami wal masaib. Maka perhatikanlah apa yang ada pada dosa-dosa, yaitu berupa penderitaan dan musibah-musibah itu. Maka dengan memperhatikan itu, yaqudul insan ilal taqwa, bisa menuntun manusia itu menuju kepada ketakwaan. Jadi dengan memperhatikan apa yang terjadi pada kaum terdahulu, kemudian merenungkan, menghayati, memikirkan, itu bisa mendorong kita menuju kepada takwa. Qala Mis'ar bin Kidam rahimahullah, ini ada sebuah syair lagi. Tafnal ladatu mimman nala sofwataha, hilanglah kelezatan bagi orang yang dia itu mendapatkan puncak minal haram. Ketika seorang itu dia mendapatkan puncak kenikmatan tapi itu sesuatu yang haram, maka itu menghilangkan kelezatan dia. Wa yabqal ismu
wal ar, yang tersisa yang tinggal adalah dosa dan kehinaan. Tabaqa awaqibu su'in fi maghabbatiha, dan yang tertinggal adalah akibat-akibat yang buruk dan akibat-akibat yang dihasilkan dari sesuatu yang haram itu. La khaira fi ladatin mim ba'diha annar. Tidak ada kebaikan yang berupa kelezatan setelah sesuatu yang haram tadi itu kecuali neraka. Jadi seorang yang dia semakin mendapatkan puncak kenikmatan yang dihasilkan dari sesuatu yang haram, maka tidak ada lagi setelah itu kecuali berupa penderitaan. Intinya seperti itu. Makanya kalau kita renungkan yang misalnya perzinaan yang dilakukan oleh muhsan, orang-orang yang sudah menikah, itu kenapa kok dirajam? Itu diantara hikmahnya adalah ketika seorang itu berada pada puncak kenikmatan ketika melakukan perzinaan, seluruh sendinya itu kan merasakan nikmat. Maka begitulah cara untuk menggugurkan dosanya, maka seluruh sendinya juga merasakan kepedihan. Ketika dirajam itu kan sakit luar biasa. Dikubur separuh, dilempari, maka itu menjalar ke seluruh ininya rasa sakitnya. Nah, baru kemudian Allah ampuni ini, hilanglah kemudian dosanya. Tapi ketika itu tidak terjadi, maka setelah puncak kenikmatan itu nanti tidak tersisa kecuali pasti penderitaan. Waliyadzubillah. Wa hadza rajulun zana bi imratin. Ada seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan. Fahamalat al-mar'ah. Kemudian perempuan itu dia hamil. Wa huwa fi khiratin. Laki-laki itu kemudian dia bingung, dia galau. La yadri madza yaf'al. Dia tidak tahu apa yang mesti dia lakukan. Ayatazawwajuha, apakah dia mesti menikahinya? Wa yata'arradu lil fadihati fil ahlihi. Kemudian dia ungkap apa yang dilakukan itu kepada keluarganya. Am yuqtalu al walad fi batniha, apa mesti dibunuh anaknya itu, digugurkan apa yang ada di perut perempuan itu. Wa hadhihi jinayatun ukhra a'dhamun. Ini justru menjadi kriminal yang lebih berat, lebih besar, karena dia membunuh jiwa gitu. Am yatrukuha wa waladaha, atau dia tinggalkan saja perempuan itu dan anaknya dia telantarkan. Wa yatasharradu al-walad, dan menelantarkan anaknya. Wa kulluha masaibu wa kulluha alamu. Maka seluruh apa yang menjadi kegalauan dia itu adalah musibah dan penderitaan. Walau anahu ta'amala awaqiba fi'latihi qabla an yaf'alaha laqadahu ta'amuluhu ila taqwa. Andai saja dia itu memperhatikan akibat dari perbuatannya sebelum dia melakukan perbuatan itu, maka pertimbangan dia itu akan menuntun dia menuju ketakwaan. Takwa bermakna hati-hati. Dia tidak bermudah-mudah untuk melakukan perbuatan maksiat itu. Dan di antara jalan yang lain adalah al-haya, malu. Malu itu juga bisa menyebabkan seorang dekat kepada ketakwaan. Qala Sufyan bin Uyainah rahimahullah, al-haya'u akhafu taqwa. Rasa malu itu adalah takwa yang tersembunyi. Wala yakhaful abdu hatta yastahi wa hal takhala ahlu taqwa fit taqwa illa minal haya. Maka seorang hamba itu tidak akan merasa takut sampai dia merasa malu. Tidak akan merasa takut sampai dia merasa malu. Jadi malu mendahului rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang itu akan bisa masuk kepada ketakwaan? Bukankah seorang itu tidak akan bisa masuk dalam ketakwaan kecuali dia itu ada rasa malu dulu. Dia malu karena dia menyadari Allah Maha mengetahui apa yang dia lakukan, sehingga ketika dia ingin melakukan maksiat, dia malu pada Allah. Dan dia tahu bahwa Allah itu syadidul iqab, hukumannya juga keras. Maka itu akan mengantarkan dia pada khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa ansada al Mubarrad rahimahullah, dia bernasyid, bersyair, ma inda'ani al hawa li fahishatin illa nahani al haya'u wal karam. Tidaklah hawa nafsu itu mengajakku, merayuku kepada perbuatan yang keji, yang jorok, yang cabul, kecuali rasa malu dan kehormatan yang akan menghalangiku. Jadi benteng dia dari terjerumus ke dalam fahisah, perbuatan yang jorok, yang keji, dia adalah rasa malu dan kehormatan dia, kemuliaan dia. Fala ila fahisin matattu yati wala masyad bi li zallati qadam. Maka tanganku dan kakiku itu tidak akan membantuku sehingga aku tergelincir kepada perbuatan yang keji itu tadi. Jadi karena dia malu dan dia ada kemuliaan dalam dirinya, maka itu menghalangi hawa nafsunya sehingga dia tidak melakukan, sehingga tangannya kemudian kakinya tidak sampai tergelincir dalam perbuatan yang keji. Dan langkah berikutnya as-sidqah tu hal as-sikhah was as-sadaqah, ya sadaqah halu sikhah was sedekah dalam keadaan dia itu sehat dan dalam keadaan dia masih bakhil. Di antara yang bisa menyampaikan seorang pada ketakwaan adalah sedekah ketika kondisinya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan kikir atau bakhil. Qala Atha rahimahullah, kata Atha, lan tanalu syarfatin wa taqwa hatta tasaddaqu wa antum as-sikha kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan kemuliaan agama ini dan ketakwaan sampai kalian bersedekah, sedangkan kalian itu dalam keadaan sehat dan keadaan kikir, yaitu tak malu nal aish, kalian tuh masih berharap dengan kehidupan, wa takhshawna al faqra, yaitu kalian juga masih takut dengan kefakiran. Itu kata Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala. Kemudian langkah yang berikutnya untuk yang bisa mengantarkan kepada ketakwaan adalah as-shaum, yaitu puasa. Qala At-Tahir bin Ashur rahimahullah, as-shaumu aslu qadim min usulit taqwa. Shaum, puasa itu adalah pokok yang awal dari fondasi takwa. Itu fondasi awal dari fondasi takwa itu adalah as-shaum, yaitu puasa. Kenapa? Li'anal insana mata masoma fa innahu yakbahul katsira min syahawatihi wa hadzal kabhu huwal ladzi yusiluhu ila taqwallahi subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu selama mereka berpuasa, maka dia menahan mengontrol dirinya dari mayoritas syahwatnya, dari kebanyakan syahwatnya. Dan upaya menahan diri ini adalah sesuatu yang bisa mengantarkan dia kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir dalam bab ini, yang jalan yang bisa mengantarkan pada takwa adalah aklul halal, yaitu makan makanan yang halal. Qala al-Mubarakfuri rahimahullah, aklul halali ra'sut taqwa kulluh. Kata Mubarakfuri rahimahullah, makanan yang halal itu adalah kepalanya takwa seluruhnya. Itu panglimanya takwa itu makan yang halal. Wa qala al-Munawi rahimahullah, talabal kasba al-halal min usulil wara' wa asasi taqwa. Jadi bekerja mencari sesuatu yang halal itu adalah usul dari wara'. Wara' itu menahan diri dari perbuatan dosa. Dan itu adalah asas, yaitu landasan fondasi dari ketakwaan. Itu tadi diantara beberapa jalan yang bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan. Itu mungkin yang kita baca pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ini tadi yang kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari baru saja Allah Ta'ala jadikan sebagai ilmu yang manfaat. Allah tambahkan ilmu kepada kita, Allah karuniakan rezeki kefahaman kepada kita, dan tidaklah kita ini mati kecuali dalam keadaan takwa,
dalam keadaan di atas al-fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.